Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wat tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala radhiyallahu an Kitab al-asma was sifat lil Baihaqi. Qala li ba'di muridi yanbaghi laka an tuhassila nuskhatan minhu li'annahu kulluhu ittiba' wa kulluhu nur wa kulluhu sunnah wa kulluhu tauhid wa ma gawiya imanuhum illa bimutala'atihim wa fi amthalih la bimutala'atis sanusiyah. Masih membahas kitab-kitab yang dianjurkan oleh para salafus saleh untuk dibaca. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kitab yang hendaknya juga dibaca oleh kita khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Asma was Sifat. Kitab Asma was Sifat ini hubungannya dengan ilmu tauhid, sehingga orang-orang yang belajar ilmu tauhid kalau tidak mengenal kitab Asma was Sifat, tidak mempelajarinya, maka kurang sempurna daripada ilmunya. Termasuk kitab-kitab yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kitab Asma was Sifat. Khususnya mereka orang-orang yang di luar kita. Anggaplah para mujassim seperti para Wahabi, mereka bermain-main dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau Imam Al-Baihaqi mengarang kitab Asma was Sifat untuk membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak terpeleset di dalam akidahnya atau ilmu tauhidnya. Imam Baihaqi ini madhabnya Syafi'i. Beliau seorang ulama yang hebat, naqid. Naqid itu pengkritik, tapi bukan pengkritik yang jelek, pengkritik yang baik. Kalau ada orang ngarang kitab, ada ulama ngarang kitab, tidak ada seorang pun yang mengkritiknya, berarti itu kitabnya biasa-biasa. Kalau kitabnya itu banyak para nakidnya, orang yang jeli, peneliti, itu berarti kitab istimewa. Beliau ini termasuk a'immah daripada madhab Syafi'i, ulama-ulama daripada madhab Syafi'i. Beliau juga ahli dalam ilmu hadis, hufad, termasuk daripada golongan hufad, hafal daripada banyak hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Juwaini, Imam Juwaini ini guru daripada Al-Imam Syafi'i, ma min faqihin syafi'iyyin illa wali syafi'i minhu minna. Tidak ada daripada ulama fikih yang bermadhab Syafi'i kecuali Imam Syafi'i punya jasa kepada mereka. Kecuali Imam Syafi'i punya jasa kepada mereka. Kenapa? Ya, mereka tidak mengenal ilmu fikih kecuali dari siapa? Kecuali daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
kecuali Al-Imam Baihaqi. Kecuali Imam Baihaqi, kata Al-Imam Juwaini. Kalau Imam Baihaqi fa innahul minna ala Syafi'i, justru Imam Baihaqi ini punya jasa kepada Al-Imam Syafi'i. Sebaliknya, kalau Imam Syafi'i punya jasa kepada semua ulama madhab Syafi'i, kebalikannya Al-Imam Baihaqi punya jasa kepada Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Karena semua karangan-karangan kitab daripada Al-Imam Baihaqi, kebanyakan karangan kitabnya itu nusratun li madhabi Syafi'i. Kebanyakan karangannya itu membela, mendukung daripada Al-Imam Syafi'i. Itu bedanya. Jadi Imam Baihaqi ini kitab-kitabnya banyak membela dan mendukung daripada Al-Imam Syafi'i. Sampai Al-Imam Juwaini itu mengatakan seandainya Al-Imam Baihaqi itu mau membuat madhab sendiri, mampu. Seandainya Imam Baihaqi itu mau membuat madhab sendiri, mampu. Kenapa? Liwus'i ilmi, karena ilmunya sangat luas. Hebat ini yang namanya Al-Imam Baihaqi. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Suatu saat Imam Baihaqi berkata kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, yanbaghi laka an tuhasila nuskhatan minhu." Seharusnya kalian ini bisa memiliki nuskhatan, salinan minhu, daripada kitab Asma wa Sifat. Kalau zaman dulu kan sulit. Kalau mau punya kitab itu harus apa? Nulis dulu. Tidak ada yang namanya fotokopi, apalagi percetakan. Nggak ada yang namanya fotokopi, itu nggak ada zaman dulu. Kalau kopi banyak, kalau kopinya banyak, fotokopi tidak ada. Jadi kalau mereka itu mau mau buat kitab, ya nulis dulu. Tapi ya begitu, mereka bukan orang-orang yang malas, mereka itu orang-orang semangat, bahkan perempuannya pun semangat. Kitab Nihayatul Muhtaj Syarah Minhaj, kitab Nihayatul Muhtaj Syarah Minhajut Thalibin karya Imam Romli itu mungkin 8 juz. Dulu itu ada seorang perempuan dari marga Al-Amudi, punya bayi, kemudian menyusui bayinya. Tapi meskipun dia menyusui daripada bayinya, beliau menulis daripada kitab Nihayatul Muhtaj, entah dari hafalannya atau melihat, yang penting beliau itu menulis dengan tangannya sendiri Nihayatul Muhtaj. Kalau enggak mungkin itu dengan hafalannya. Nihayatul Muhtaj 8 juz ditulis dengan hafalannya. Itu pun si perempuan tadi mengatakan, maafkan jika ada salah tulis karena saya menulisnya dalam keadaan menyusui. Lihat orang-orang dulu ya, semangat. Ayo semangat. Harus banyak nulis kita ini. Meskipun ada kitab, harus kita mentalkhis itu merangkum. Kita itu kalau belajar sama Habib Umar dulu, kita, Mas Imam, Mas Ahmad, besok ketemu lagi. Itu yang ditanya sama Habib Umar, aina talkhis, mana rangkuman pelajaran kemarin mana? Jadi rangkum. Jadi kalau ingin pintar dirangkum, ditulis. Oh ini gini. Jadi dirangkum. Paham ya? Dirangkum. Li'annahu kulluhu ittiba, karena kitab Asma wa Sifat ini semuanya, isi kitabnya itu semuanya ittiba lin Nabi. Ittiba, ngikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi. Gak ada yang keluar dari Nabi. Wa kulluhu nur, semuanya isinya nur, cahaya. Semuanya isinya nur, cahaya, pelita. Wa kulluhu sunnah, semuanya sunnah isinya. Wa kulluhu tauhid, semua isinya tauhid, asma wa sifat. Wa ma qawiya imanuhum illa bimutala'atihim fihi wa fi amthalih.
Dan tidaklah kuat iman seseorang kecuali dengan mutola'ah, mempelajari, mengkaji, meneliti daripada kitab asma wa sifat. Kalau kepingin kuat imannya, kuat tauhidnya, ya orang-orang itu mutola'ah, mempelajari, mengkaji, meneliti daripada kitab asma wa sifat. Wa fi amthali, atau juga mempelajari kitab-kitab yang semisalnya. Mungkin karya daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, la bi mutala'atis Sanusiyah. Ini bukan Habib Ahmad bin Hasan merendahkan daripada Sanusiyah, bukan. Sanusiyah itu Ummul Barohin, karangan Al-Imam As-Sanusi. Ini kitab top. Cuman masalahnya kita ini tauhidnya mayoritas dari kita ini pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan Sanusiyah ini tauhidnya ini mengikuti daripada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebenarnya sama, nggak ada bedanya, sedikit aja bedanya. Seperti fikih madhab Imam Malik atau fikih madhab Imam Syafi'i. Kedua-duanya sama-sama ulama-ulama pembesar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Al-Imam Sanusi dan Imam Al-Asy'ari, mereka itu bukan pengarang ilmu tauhid, bukan. Karena kalau beliau pengarang ilmu tauhid, berarti sebelum mereka belum ada ilmu tauhid. Padahal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hambal, mereka itu hidup sebelum Imam Asy'ari dan sebelum Al-Imam Maturidi. Tauhid itu sudah ada sebelum daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi. Cuman keduanya ini, Al-Imam Maturidi dan Al-Asy'ari, beliau ini hanya ibaratnya mengumpulkan yang berserakan. Jadi ilmu-ilmu yang berserakan, yang belum teratur, dirapikan, dibukukan. Makanya pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dikenal dengan nama Asy'ari, pengikut Imam Maturidi dinamakan apa? Maturidi. Jadi sebelum mereka sudah ada. Jadi semua ulama daripada madhab Abu Hanifah, semua ulama madhab Imam Malik, semua ulama madhab Imam Syafi'i, dan pemuka-pemuka madhab atau ulama-ulamanya saja, pentolan-pentolannya saja dari madhab Hambali yang ikut Asy'ari dan Maturidi. Sisanya nggak ikut Asy'ari dan Maturidi, karena dalam tauhid itu ada tiga. Ada Asy'ari, ada Maturidi, yang ketiga ini Ashabul Hadis. Ini kebanyakan daripada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ashabul Hadis, tauhidnya itu mengikuti apa yang ada di hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabul Hadis sama dengan kita. Mereka Ashabul Hadis. Tapi kebanyakan, bukan kebanyakan, ada sebagian dari madhab Hambali itu yang keluar daripada Asy'ari, Maturidi, dan keluar daripada Ashabul Hadis, seperti Al-Imam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Qayyim, keluar sedikit daripada tauhidnya yang tidak boleh diikuti oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kitabnya yang lain nggak ada masalah, yang bukan tauhid. Jadi Sanusiyah ini, Ummul Barohin ini dilarang dipelajari bagi orang lam yata'ahal, yang bukan ahlinya. Kenapa? Takut bercampur aduk pemahaman antara Asy'ari dan Maturidi, akhirnya karat-karit, tidak jelas, tidak abang, tidak hijau, ungu akhirnya. Jadi kalau sudah ahlinya nggak apa-apa belajar Sanusiyah. Wa qala radhiyallahu anhu fi kitab Zadil Ma'ad Ibnu Qayyim, dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqqas tentang kitab Zadul Ma'ad karya daripada Al-Imam Ibn Qayyim, yanbaghi likulli man arada ayyataharra wa yata'abbad bittiba'i sunnatin nabawiyyah alla yufariqa hadzal kitab. Kata Habib Ahmad bin Hasan,
Sepatutnya bagi orang yang ingin yajtahid, yataharra yajtahid, bersungguh-sungguh, bermujahadah, berijtihad dan beribadah sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Kalau bisa jangan tinggalkan yang namanya kitab Zadul Ma'ad karya Ibn Qayyim. Oh, istimewa ini. Kalau tidak salah Ibn Qayyim ini mengarang kitab Zadul Ma'ad antara beliau perjalanan dari rumahnya ke ziarah Nabi Muhammad, antara dari rumahnya ziarah ke Nabi Muhammad sambil ngarang kitab dari Zadul Ma'ad, atau beliau mengarang kitab ketika ada di dalam penjara. Antara itu rupa. Jadi kitab istimewa. Isinya itu Masya Allah hadis-hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa diikuti. Ibn Qayyim kitabnya seperti ini bisa diikuti. Kalau akidahnya kita jangan keluar dari Asy'ari dan Maturidi, karena Ibn Qayyim ini murid daripada Al-Imam Ibn Taimiyah, ada terpelesetnya sedikit. Wa kana al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an yuhibbuhu wa yamilu ilaihi katsiran. Sampai Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad, yuhibbuh, cinta sekali dengan yang namanya kitab Zadul Ma'ad, wa yamil ilaihi katsiran, banyak condong kepada Zadul Ma'ad, suka dan condong kepada Zadul Ma'ad. Sampai beliau mengatakan apa saking senangnya, walaita indi minhu nusakhan ajidatan liuhdiyaha ila tullabil ilm walakin aina man yamtali'u qalbuhu fi waqtina wa yaktabidu bihadzal kitabi wa yuqayyidu nafsahu bima yarahu fihi min akhlaqir rasuli wa adabi wa muamalati sallallahu alaihi wasallam. Laita berarti kan tidak terjadi ya, beda dengan la'alla. Ya beliau berharap punya nusakhon adidah, punya kitab Zadul Ma'ad banyak, liuhdiyah ila tullabil ilm. Kalau aku punya banyak kitab Zadul Ma'ad, aku bagi-bagi kepada pelajar-pelajar, sudah tidak usah beli kitab. Tapi apa kata Al-Habib Abdul Haddad? Lakin aina man yamtali'u qalbu fi waqtina? Mana orang-orang di zaman ini, para santri yang hatinya penuh dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, mana? Karena Zadul Ma'ad itu isinya cerita Nabi sudah. Mana di waktu ini di zaman beliau ini, di zaman Al-Habib Abdullah Haddad. Tidak tahu di zaman sekarang kayak apa. Itu di zaman itu beliau berkata seperti ini. Mana orang-orang yang cinta kepada Nabi zaman ini, mana? Wa yaktabid bihadzal kitab, yang senang dengan kitab ini, mana? Mana itu orang-orang? Wa yuqayyid nafsahu bima yarahu fihi min akhlaqir rasul, dan mana orang-orang yang mengikat dirinya dengan akhlaknya Rasul, dengan adabnya Rasul, dan dengan muamalahnya Rasul. Kumpul sama orang sesuai dengan akhlaknya Nabi, ketika sendiri ngikuti akhlaknya Nabi, semua pergaulannya mengikuti akhlak Nabi, ketika sama yang tua sesuai dengan akhlaknya Nabi, sama yang muda sesuai dengan akhlaknya Nabi, semua sesuai dengan sunnahnya Nabi. Mana yang seperti itu, kata beliau. Naam, ya. Nah, ini beliau jelaskan ini. Fihi ikhtiyaratun lahu khalafa fihal jumhur, walakin la yadurru dzalik wal haqu ahqu ayyut taba. Ya memang di dalam kitab itu ada ikhtiar pribadi, pilihan pribadi daripada Imam Ibn Qayyim. Ada pendapat pribadi di dalam kitab tersebut yang mana pendapatnya itu menyalahi daripada jumhurul ulama. Pendapat pribadi yang menyalahi daripada jumhurul ulama. Ya la yadurru dzalik, enggak apa-apa sedikit. Ada kolam renang. Kolam renang isinya air jernih. Di pojok ada kotoran sedikit. Kira-kira berpengaruh enggak dengan yang banyak tadi? Nggak berpengaruh. Ya ibaratnya seperti itu. Ada sedikit yang tidak sesuai dengan mayoritas ulama, tapi nggak apa-apa. Yang itu nggak usah diikuti, sisanya diikuti. Nggak apa-apa. Wal haq ahaqu ayyutaba, karena kebenaran itu paling pantas untuk diikuti, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad.
Wa qala nafa'allahu bih. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad, an-nasu mu'riduna 'anil kutubil lati fiha an-nafa. Orang-orang ini banyak yang berpaling daripada kitab-kitab yang isinya manfaat. Kita itu belajar kitab ingin manfaatnya atau cuma ingin alimnya? Ya kalau bisa sih dua-duanya. Kadang-kadang ada orang senang kitab karena isinya itu apa ya? Banyak kalam-kalam yang gharib, banyak pendapat-pendapat yang aneh misalnya. Kadang-kadang santri itu kalau mendapatkan pendapat yang aneh, kayak sudah hebat, yang lain tidak menemukan, padahal yang lain sudah baca dan tidak perlu diamalkan. Dan kita kalau di hadapan orang awam, jangan menyampaikan sesuatu yang berselisih dengan jumhur ulama. Jangan menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan mayoritas daripada ulama, terlebih bertentangan dengan apa? Yang telah disampaikan, yang telah ditanam oleh kiai-kiai yang ada di daerah itu. Jangan bawa yang baru-baru. Kenapa? Akan menimbulkan daripada fitnah. Jangan membawa yang baru-baru. Kenapa? Akan menimbulkan daripada fitnah. Apa dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani dalam Jauhar Tauhid? Wal khairu fit tiba'i man salaf wa syarru fit ibtida'i man khalaf. Kebaikan itu fit tiba'i man salaf, dengan mengikuti para pendahulu. Wa syarru fit ibtida'. Adapun kejelekan itu fit tidak, dengan hal-hal yang baru, dengan mengikuti khalaf, ulama-ulama yang baru. Makanya kata Habib Ahmad bin Hasan Attas, ciri-ciri daripada ulama akhirat itu senang dengan kitabnya Al-Imam Ghazali, senang dengan kitab-kitabnya para pendahulu. Itu ulama akhirat. Kenapa? Ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ini banyak yang berpaling, meninggalkan daripada kitab-kitab yang banyak manfaatnya. Banyak kitab-kitab tipis-tipis. Orang-orang itu meremehkan padahal isinya Masya Allah. Suatu saat Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban, beliau asal dari Tuban. Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban Asgaf pergi ke Hadramut silaturahim kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habasyi. Saat itu orang-orang yang hadir tanya, kamu baca kitab apa? Jadi kalau mau baca kitab kecil itu kayak malu gitu. Akhirnya beliau mengatakan, saya baca kitab apa? Ihya Ulumuddin. Kata Habib Idrus bin Umar, baca kitab Risalatul Mu'awana, karya daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad. Itu kitab dikarang oleh Habib Abdullah untuk temannya yang bernama Habib siapa itu? Habib Yasin mungkin Al-Habasyi. Termasuk daripada karomah beliau bisa menghidupkan daripada orang yang mati. Mungkin orang bingung, menghidupkan orang mati kan mukjizatnya Nabi Isa. Nah, kita perlu belajar tauhid. Semua mukjizat yang bisa dimiliki oleh para nabi bisa semuanya dimiliki oleh para wali sebagai karomah kecuali satu. Tidak ada wali lahir tanpa orang tua sebagaimana Nabi Isa lahir tanpa ayah. Itu tidak ada wali. Itu bedanya. Semua mukjizat itu bisa dimiliki oleh para wali, berubah menjadi bentuk karomah. Jadi ada. Jadi Risalatul Mu'awana dikarang oleh Al-Habib Abdul Haddad untuk temannya Al-Habib itu yang bisa menghidupkan orang mati, Habib Hashim Al-Habsyi. Kitab Al-Barakah fi Sa'i wal Haraka li Syekh Al-Hubaisy. Jadi salaf itu kalau milih kitab para pendahulu bukan cuma isinya, mereka juga melihat pengarangnya. Bagaimana pengarangnya? Apakah pengarangnya ini orang yang saleh? Apakah orang yang wara, orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah? Itu ulama-ulama dulu itu kalau nyari kitab seperti itu. Jadi bukan cuma nyari kitabnya, oh ini kitab isinya bagus. Enggak, dilihat dulu siapa pengarangnya.
Gak usah jauh-jauh. Contoh, kamus bahasa Arab itu yang bagus siapa? Yang bagus apa kamus itu? Munjid. Kita nggak tahu siapa yang ngarang Munjid, bukan orang Islam. Kitab Munjid, kitab kamus bahasa Arab itu Munjid itu paling top. Cuma bukan orang Islam yang ngarang. Ya meskipun bagus, kita kan hati-hati selain daripada orang Islam. Kenapa? Nggak tahu nanti kalau ditambahi sedikit-sedikit sesuatu kan kita nggak tahu nanti. Lebih baik milih daripada karya orang Islam. Nah ini kitab Al-Barakah fi Sa'yi wal Harakah bukan kitab yang besar. Bukan kitab yang besar, tapi ini kitab barokah. Barokah kitab ini. Pengarangnya itu seorang ulama yang ahli hadis, ahli tafsir, adabnya Masya Allah. Seorang wali juga pengarangnya. Jadi dikatakan man kana indahu hadzal kitabu wat tanbihu fajadirun ayyud abil faqih. Man kana indahu hadzal kitab, siapa orang yang punya ini kitab, al kitabu makrifah yang datang setelah isim isyarah bisa 3 i'rabnya. Bisa jadi badal, bisa jadi atof bayan, bisa jadi na'at. Cuma pendapat yang kuat lebih ke arah badal. Siapa orang yang punya ini kitab yaitu Al-Barakah fi Sa'yi wal Harakah wa Tanbih Al-Imam Syirazi, dan siapa orang yang punya kitab Tanbih karya daripada Al-Imam Syirazi, fajadirun ayyud'a fil faqih, maka pantas orang tersebut dipanggil dengan julukan al-faqih, orang yang ahli fikih. Pantas dia ini dipanggil dengan julukan al-faqih. Jadi faqih itu bukan cuma orang yang hafal isi kitab, tapi juga yang bisa mengamalkan dari isi kitab. Wal kitabu hadza azimun la yastaghnil insanu an jama'a fihi muallifuhu ma lam yajma'hu ghairu. Kitab ini Al-Barakah fi Sa'yi wal Harakah ini kitab azim, ini kitab luar biasa. Siapa yang memuji Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi atau Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos, dipuji, ini kitab agung. La yastaghnil insan anhu, tidak ada yang tidak butuh dengan kitab ini, semua butuh dengan kitab ini. Jama'a fihi muallifuhu ma lam yajma'hu ghairu. Pengarangnya ini menulis di dalam kitab tersebut banyak faedah-faedah yang tidak terkumpul di dalam kitab-kitab yang lainnya. Jadi kitab istimewa, jarang, kitab ini juga jarang. Wa qala radhiyallahu an inna kitab asy-syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam mujarrabatun qira'atuhu likasfil kurab. Dikatakan juga sesungguhnya kitab Asy-Syifa karya Qadhiyat fi ta'rifi huquqil Mustafa. Jadi kitab Asy-Syifa ini, syifa itu artinya obat. Syifa itu artinya obat. Fi ta'rifi huquqil Mustafa. Fi ta'rifi di dalam mengenalkan huquqil Mustafa, hak-hak daripada bagi al-Mustafa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab istimewa Asy-Syifa ini. Karya Qadhiyat. Qadhiyat ini seorang ulama yang hebat. Azimun naf'i, kitab yang manfaatnya besar, wa katsirul faedah, kitab yang banyak faedahnya. Lam yu'allaf mithluhu fil Islam, sampai dipuji belum pernah ada kitab seperti ini, belum ada kitab sehebat ini. Mujarrabatun qira'atuhu likasfil kurab. Mujarrab kitabnya ini dibaca kalau ada musibah, kalau ada banjir, longsor, tsunami, corona mungkin, atau virus apapun. Itu kalau ada musibah-musibah seperti itu, dibaca kitab Asy-Syifa, insyaallah itu musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini waqad jurribat qira'atuhu li syifa'il amrad. Ini kitab mujarrab dibaca untuk menyembuhkan sakit.
Kadang orang sakit itu dibawa ke dokter nggak sembuh-sembuh. Kalau sudah nggak sembuh-sembuh, bacakan kitab Syifa dari awal sampai akhir. Dari penyakit yang al-muzmina yang nggak sembuh-sembuh. Wa tafrijul kurub, ini kitab kalau ada orang kena musibah, diangkat musibah oleh Allah. Wa daf'il khutub, syakarallahu sa'ya muallifih wa jazahu alaihi bi atami jaza' wa a'dhamih, sampai didoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang sempurna untuk pengarangnya, yaitu Al-Imam Qadhi Iyad. Wa qala Sayyidina Al-Imam Alwi bin Muhammad Al-Haddad nafa'allahu bih, yanbaghi li talibil ilm alla yakhluwa an hadhil kutubi thalatha wa hiya nihayatu ibnil athir wal itqanu fi ulumil Qur'an lis-Suyuti wa muqaddimatu ibni Khaldun. Dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir. Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir ini lahir di daerah Gidun, ada di Hadramut. Setelah itu beliau hijrah kemana? Ke Bogor, Indonesia. Ke Bogor, Indonesia, dan meninggal ada di Bogor, di daerah namanya Empang. Jadi kalau kita ziarah itu, makamnya itu di samping makam daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi di Bogor situ alim. Nah, Habib Alwi ini murid daripada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, melazimi, bukan murid, melazimi. Habib Muhammad bin Idrus ini yang dikubur di Kuba Ampel, Surabaya, murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Simtud Duror. Hebat ini di zamannya. Habib Alwi ini alim, alama, alim, a'lamul asr, orang yang alim di zamannya, alim hebat istimewa. Dikatakan oleh beliau, hendaknya bagi seorang pelajar jangan sampai tidak punya 3 kitab ini. Bagi pelajar jangan sampai tidak punya 3 kitab ini. Yang pertama, kata beliau, Nihaya Ibnil Athir. Kitab Nihaya karya daripada Ibnil Athir. Ini istimewa ini. Jadi kitab Nihaya Ibnil Athir ini ya isinya itu semuanya kitab-kitab yang top ini, isinya semuanya tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isinya hadis-hadis. Dan hebatnya Al-Imam Ibnul Athir ini, Imam Ibnul Athir ini punya anak 3 hebat semuanya. Punya anak 3 hebat semuanya. Yang pertama Muhammad Majduddin Ibnul Athir. Ya, ini pengarang kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadits wal Athar. Yang kedua Imam Izzuddin Ibnul Athir, seorang nasabah, ahli nasab dan juga ahli hadis. Pengarang daripada kitab Al-Kamil dan juga pengarang daripada Usudul Ghaba fi Ma'rifati Sahabah. Yang ketiga anaknya bernama Diyauddin Ibnul Athir, pengarang kitab Al-Mathalu Syair fi Adabil Katib wa Syair, penyair. Wal Itqan itu kitab 4 juz. Entah sekarang dengan zaman yang modern mungkin bisa diperkecil percetakannya, mungkin bisa jadi 2 juz, dulu 4 juz. Itqan ini ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Istilah-istilah yang ada dalam Al-Qur'an dijelaskan di situ dalam Al-Itqan karya Al-Imam Suyuti. Yang ketiga seperti kemarin apa? Muqaddimah Ibn Khaldun. Muqaddimah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun itu juga begitu. Dalam akidahnya ya agak sedikit-sedikit gitu. Tapi kitab Muqaddimahnya ini istimewa. Kenapa? Di situ dijelaskan istilah-istilah di dalam ilmu sirah, sejarah. Nah, makanya yuk, tidak ada yang tidak mungkin. Yang jadi alim itu tidak harus anaknya ulama, tapi siapapun yang mau bersungguh-sungguh di dalam belajar, dia juga akan menjadi seorang ulama yang hebat. Alhamdulillah, mungkin malam hari ini masuk tanggal 1 daripada bulan Rajab.
Ayo gunakan waktu malam ini yang baik. Kenapa? Ada 5 malam, jika seseorang berdoa di malam tersebut tidak ditolak doanya, artinya dikabulkan. Minta sudah, minta urusan apa, rezeki, minta jodoh, nanti sudah belajar dulu, minta jadi orang alim, minta jadi orang alim yang berakhlak, yang beradab, yang bertawadhu, minta. Di antara malam doa seseorang itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malam pertama di bulan Rajab, malam ini. Ayo doa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak mengosongkan satu malam seperti malam 1 di bulan Rajab. Itu malam 1 di bulan Rajab dikosongkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, digunakan untuk bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, ayo. Rajab ini bulan yang istimewa, Asyhurul Hurum, termasuk bulan-bulan yang mulia. Ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Salasatun syardun, 3 bulan berurut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu sendiri, ini pasti ada apa? Ada keistimewaannya yang lebih. Ya apa itu? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Ayo perbanyak di bulan Rajab istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, pagi 70, sore juga 70 setelah sholat asar. Apa faedahnya? Habis sholat subuh 70, habis sholat asar 70, apa faedahnya? Lan tamassan naru jildan, api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Dibaca selama di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan juga kalau bisa puasa. Kalau bisa puasa. Memang hadis khusus yang berhubungan dengan bulan Rajab khusus tidak ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, enggak ada. Si puasa khusus dalam bulan Rajab, hadis khusus maksudnya, bukan puasa khusus. Hadis yang sahih enggak ada. Tapi hadis yang selain sahih dhaif enggak ada masalah. Bisa digunakan untuk fadhail amal, atau hadis yang menjelaskan tentang Asyhurul Hurum, puasa secara umum. Bahkan ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, apakah Nabi berpuasa di bulan Rajab? Naam, iya, Nabi puasa, bahkan wa yusyarrifu, Nabi juga memuliakan daripada bulan Rajab. Ayo, ini bulan Rajab sudah. Dan juga siap-siap belajarnya. Kenapa? Imtihan nanti ya, ikhtibar ya. Mudah-mudahan ilmunya semuanya manfaat di sini, dan semua masyayikh, guru-guru kita, kiai kita, dan saudari-saudarinya diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, dilancarkan, disukseskan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bisiril Fatihah.